Dengan sigap, Kang Chol langsung menghajar roh air itu, hingga membuat roh air terjatuh dan juga tidak berdaya, serta buru-buru melarikan diri. Di sisi lain ternyata, misi dukun buta, yaitu menyuruh roh air untuk menempelkan mantra mematikan kepada Yori. Kini Yori pun terlihat sangat lemas. Dia juga bertanya, apakah Kang Chol baik-baik saja? Ternyata, sepatu Yori hilang satu. Kang Chol pun meminta Yori untuk naik ke punggungnya, karena dia akan menggendongnya. Yori awalnya menolak, tetapi akhirnya Yori pun mau menuruti permintaan. Kang Chol, Yori khawatir karena tubuh Yen Gap sedang terluka. Namun Kang Chol meminta Yori untuk bersandar. Namun Yori merasakan ada yang aneh, karena dirinya merasa nyaman. Padahal yang berada di tubuh Yen Gap adalah Kang Chol. Kang Chol mengatakan bahwa dia juga merasakan hal yang sama, di mana jantungnya juga berdebar tanpa diminta. Tentu saja hal itu membuat Yori semakin panik. Dia pun beralasan bahwa itu adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia. Sementara itu, raja mengumpulkan semua dayang istana untuk mencari tahu siapakah dalang yang menaruh tengkorak di bantal ratu. Dan ada 3 dayang yang bertugas saat itu. Salah satunya Dayang Aengdu, tetapi Dayang Aengdu masih bersikeras dia tidak melakukannya. Raja pun marah dan meminta mereka untuk segera mengakui kesalahannya. Dayang Aengdu kemudian teringat ketika dukun buta memintanya menaruh tengkorak di bantal ratu. Dia mengancam akan memberitahu raja karena Dayang Aengdu memberitahu informasi ratu kepada Dayang Ibu Suri. Tentu saja, Dayang Aengdu juga sangat ketakutan. Karena dia takut dihukum, akhirnya dia pun akan melakukannya dengan imbalan beberapa uang. Karena salah satu dari mereka tidak ada yang mengaku. Raja meminta agar semuanya dikurung. Setelah raja pergi, salah satu pengawal memberikan catatan kecil kepada Dayang Aengdu. Kemudian saat Kang Chol akan tidur, tiba-tiba dia mendengar suara obat yang akan disajikan oleh Ibu Yonggap. Kang Chol pun pura-pura tidur. Tetapi ibunya tahu bahwa Kang Chol berbohong. Saat itu, Kang Chol melihat bahwa Ibu Yonggap sudah tidak memakai bayon miliknya. Ternyata ibunya sengaja menjualnya agar bisa membeli obat untuk anaknya. Mendengar hal itu, Kang Chol sangat tersentuh hingga akhirnya meminum obat yang disajikan. Saat Kang Chol akan ke toilet, dia teringat dengan Yori karena takut terkena mantra jahat. Di sisi lain, Yori teringat ketika dia bersandar di pundak Kang Chol. Yori pun mengambil gelang milik Ibu Yonggap dan teringat tentang masa lalu serta memberi janji bahwa dia akan segera menyelamatkan Yonggap. Di sisi lain, Dayang Aengdu menerima pesan bahwa seseorang akan segera menjemputnya dan juga mengeluarkannya. Tetapi karena takut ketahuan, dia pun buru-buru memakan kertas tersebut. Tak lama ternyata, Dayang Aengdu justru memuntahkan darah. Pengawal pun memberitahu raja bahwa Dayang Aengdu meninggal. Ditemukan beberapa aksesoris di kamarnya. Di sisi lain, Bibi masih melihat banyak sekali orang serakah di dalam istana. Dia akan segera memakannya dan naik ke langit. Bibi juga memberitahu beberapa roh bergosip tentang roh 8 kaki. Kemudian Ibu Suri memanggil dukun buta dan bertanya apakah tengkorak yang ada di kamar ratu adalah ulahnya. Dia membenarkan semua itu karena dia merasa semuanya adalah perintah Ibu Suri. Awalnya Ibu Suri menyangkal semua itu, tetapi dukun buta berusaha untuk memprovokasinya atas kematian pangeran Yang In. Kasim Kim memberikan sebuah benda peninggalan dari Yang Gap. Raja pun teringat dengan semua perbuatan baik dan juga kesetiaannya, hingga dia menulis di sebuah catatan, serta menuliskan bahwa Yang Gap sudah meninggal tetapi arwahnya belum bisa ditemukan. Sementara Dayang Han berusaha meyakinkan Ibu Suri bahwa ada wanita muda, si pembuat kacamata yang sekarang bekerja di Sangwiwon. Dia curiga bahwa wanita itu adalah seorang dukun. Terlihat, Yori meminta bantuan Okim untuk mencari tahu tentang roh air.
tetapi Oki menolaknya. Saat Yori akan kembali ke Sangwewon, dia mendengar dayang kecil yang terus kehilangan sepatunya. Seorang dayang lain memberitahu, kemungkinan itu adalah perbuatan roh. Karena saat seusianya, dia juga sering kehilangan sepatu. Tiba-tiba, Yori melihat bibi yang sedang berkeliaran di istana di saat bersamaan dukun buta. Juga akhirnya melihat bahwa terdapat seorang imogi di istana. Kemudian saat pejabat istana datang, bibi mendekatinya. Dia mengatakan bahwa Kim Bong-in adalah orang yang penuh dengan keserakaan dan juga dengki. Yori pun buru-buru menghalangi bibi untuk memakannya. Karena Kim Bong-in adalah kakek dari ibu raja. Tentu saja bibi sangat marah melihat kelakuan Yori. Tetapi Kang Kul buru-buru datang dan juga menghalangi bibi untuk memarahi Yori. Dia pun menyuruh bibi untuk segera pergi. Kini dukun buta pun akhirnya mengetahui bahwa ada 2 imogi di istana. Saat semua menteri sedang bergosip tentang kematian Gubernur Jang, Menteri Kwa akhirnya teringat dengan perkataan Yongga. Di sisi lain, Raja mengunjungi rumah Tuan Choi, tetapi dia dilarang masuk. Akhirnya, In Song pun mendengar keributan di luar. Dia menghampiri Raja dan bertanya bahwa ayahnya tidak bisa untuk ditemui. Raja pun memperkenalkan diri sebagai murid Tuan Choi yang bernama Liong. Ternyata In Song teringat bahwa nama itu tidak asing. Dia pun langsung kaget. In Song memberitahu bahwa pria itu adalah Raja. Kedatangan Raja yaitu karena dia ingin meminta bantuan Tuan Choi. Sebelumnya Tuan Choi adalah merupakan pejabat istana yang mengundurkan diri 5 tahun lalu. Raja ingin mereformasi RUU tentang budak. Namun ternyata hal itu mendapat banyak tentangan. Oleh sebab itu, Raja meminta bantuan Tuan Choi di saat Raja akan pergi. Sebuah genteng terjatuh yang akan melukai Tuan Choi. Ternyata itu adalah ulah dari hantu kaki 1. Di saat Kang Chol dan juga Yori akan pulang, dia penasaran dengan bibi. Kang Chol mengatakan bibi hanya memakan roh yang jahat dan juga serakah. Yori heran karena menganggap bahwa Menteri Kim Bong-in adalah orang yang baik dan ramah. Sementara itu, dayang kecil meletakkan sebuah saringan dan juga mengambil sepatunya seperti yang diperintahkan oleh Yori. Seorang hantu kecil akhirnya gagal untuk mencuri sepatu dari dayang kecil. Dia pun kemudian mendekati saringan yang telah dipasang. Saat roh kecil itu sedang asik menghitung, tiba-tiba Yori datang dari arah belakang dan langsung mengikat dan juga menangkapnya. Roh kecil itu sangat marah dan mengatakan bahwa dia lebih tua dari Yori. Yori pun bertanya, apakah roh kecil melihat siapakah orang yang menaruh jimat di bawah kasur? Pangeran Yongin. Roh kecil itu mengatakan bahwa orang itu memiliki kuku yang kotor. Ternyata dia adalah asisten dari dukun buta keesokan harinya. Kasim Kim memanggil Yori dan bertanya, apakah Yongin benar-benar dirasuki oleh seorang imogi? Dia mengatakan bahwa imogi itu adalah Kang Chol. Dia takut bahwa imogi itu memiliki dendam terhadapnya karena Kang Chol tidak pernah menghormatinya. Tiba-tiba, Dayang Han datang dan meminta Yori untuk ikut dengannya karena Ibu Suri ingin bertemu. Di sisi lain, Raja terlihat khawatir karena Ratu jatuh sakit. Tabib juga tidak bisa memastikan sakit apa yang diderita Ratu. Kemudian Raja meminta semuanya untuk keluar. Dia pun bertanya kepada Dayang Oh dan Dayang Oh memberitahu bahwa Ratu sering bermimpi buruk tentang hantu. Tak lama Raja pun meminta agar segera memanggil Yori untuk datang. Di sisi lain, Yori masih menemui Ibu Suri yang bertanya tentang kondisi matanya, tetapi menurut Yori, kondisi mata Ibu Suri masih terlihat baik-baik saja. Ibu Suri bertanya dari manakah asal Yori. Yori mengatakan bahwa dia berasal dari desa Yongdam. Ibu Suri pun mulai terlihat ragu dengan Yori. Kini Ratu terlihat sangat kesakitan hingga membuat Raja semakin panik. Dia pun kesal karena Yori tak kunjung datang. Raja akhirnya akan pergi sendiri menemui Yori. Sementara itu, roh kecil berusaha mengganggu Yori yang ada di depan Ibu Suri
Di saat bersamaan, raja datang ke tempat Ibu Suri. Dia melihat Yori dan juga mengatakan kepada Ibu Suri bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk memakai jasanya. Raja pun menunjukkan beberapa aksesoris milik Dayang Endu yang ditemukan di kamarnya. Hal itu membuat Ibu Suri semakin tertekan. Ibu Suri kemudian marah kepada raja karena telah menuduhnya. Raja pun tidak bermaksud seperti itu dan dia tidak akan pernah menghina ibunya. Ibu Suri justru menuduh bahwa rajalah yang ingin menyingkirkan saudaranya sendiri. Dia menduga bahwa rajalah yang menginginkan Pangeran Yongin mati berkali-kali. Raja pun mengatakan maksud kedatangannya karena dia mengkhawatirkan Ibu Suri karena Yori sebelumnya telah menemui ratu dan dia takut Ibu Suri tertular penyakit. Setelah keluar, raja pun meminta pengawal untuk mengawasi Ibu Suri. Di saat bersamaan ternyata Yori pingsan karena dia jatuh sakit. Yori terlihat mempunyai luka yang sama seperti ratu. Tak lama, Kangkul pun akhirnya datang dan dia sangat khawatir dengan kondisi Yori. Akhirnya, dia teringat bahwa semua itu akibat mantra jahat dari roh air. Setelah semuanya pergi, raja bertanya apa yang harus mereka lakukan. Yori mengatakan bahwa roh air mengincar janin milik ratu. Yori sangat mengkhawatirkan ratu, tetapi Kangkul lebih mengkhawatirkannya. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan penyakit Yori dan juga ratu, yaitu menangkap roh air. Kangkul pun berusaha membuat raja menjadi umpan untuk menangkap roh tersebut dan mereka harus bekerja sama. Mendengar penjelasan Kangkul, raja akhirnya bersedia untuk menjadi umpan. Sementara itu, Dayang Han bertemu dengan dukun buta dan mengatakan bahwa Yori berasal dari desa Yongdam. Hal itu membuat dukun buta kaget. Sementara itu, Bibi terlihat kesal dengan Kangkul karena rela melakukan segalanya demi menyelamatkan Yori, namun Kangkul tidak memperdulikannya. Kini raja dan juga Kangkul akan bekerja sama untuk menangkap roh air. Pengawal Sou memberitahu bahwa Yori pernah berpesan agar raja selalu membawa kacamatanya. Karena itu, bisa menjadi penangkal roh jahat. Namun karena raja akan menjadi umpan Kangkul, menyuruhnya untuk menyingkirkan kacamata itu. Kangkul juga mengancam jika Yori mati, dia akan menjadi roh yang lebih jahat dari roh 8 kaki. Raja pun kemudian menyingkirkan kacamatanya. Selain itu, raja juga kesal dengan Kangkul karena telah merasuki tubuh yang gap, di mana dia adalah orang yang paling setia kepadanya. Mendengar hal itu, Kangkul sangat marah hingga akhirnya dia melempar batu ke arah raja. Tentu saja hal itu juga membuat raja semakin marah. Mereka berdua akhirnya berkelahi, tetapi kemudian Kangkul menahannya karena raja akan menjadi umpan bagi roh air. Di lain sisi, Yori terbaring lemas dan juga bermimpi bahwa Kangkul sedang dalam bahaya. Yori pun akhirnya terbangun. Tabib berusaha membangunkan Kasim, Kim, dan juga memberitahu bahwa Yori sudah sadar. Mereka pun buru-buru menemui Yori. Yori bertanya keberadaan Kangkul. Kasim, Kim memberitahu bahwa Kangkul dan raja berusaha untuk menangkap roh air. Tiba saatnya raja dan juga Kangkul menunggu kedatangan dari roh air, di mana mereka sudah membuat sebuah jebakan. Kangkul heran kenapa raja begitu setia kepada istrinya. Ternyata ratu adalah orang yang sangat dicintai oleh raja karena dia datang ke istana sewaktu muda dan sudah melalui banyak kesulitan. Saat raja melihat gelang Kangkul, dia menduga bahwa gelang itu milik Yen Gap. Namun Kangkul buru-buru menyangkalnya bahwa itu adalah gelang miliknya. Tiba-tiba raja akan membuat roh air untuk segera datang dengan membuang darahnya jatuh ke air. Di sisi lain, Yori berusaha untuk menyusul Kangkul dan juga raja serta menghentikannya. Dan tiba saatnya roh air muncul dan juga menangkap raja yang saat itu menjadi umpan. Roh itu kemudian menarik kaki raja dan membawanya ke tengah sungai.